besoknya dia masuk hari ini kan gitu. Yang kita senang dari Nandar itu kebodohannya. Namanya orang keceplosan bisa apa aja. Ininya Ke atas bang, Ya, ke atas bang, Ke atas, ke atas. videonya bang. ini videonya. Ini maksudnya Iya, suratnya. ke atas Ke ya. atas ini, Bang. Iya. Handphone. Tahan, ntar bang. Dia lupa Yumara yang kemudian kapan hari sudah melaporkan saya ya atas kedugaan ujaran kebencian, dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini saya melaporkan Dioliva Yumara atas dugaan penyalahgunaan, penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan sara sebagaimana diatur di dalam pasal 156A KUHP Jungto pasal 28 ayat kedua, Jungto pasal 45 ayat kedua, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang kita lagi tidur, katanya bikin laporan, kita tetap santai, kita tiap hari juga terima laporan. Kadang kita pengacara harus siap, kadang kita melaporkan, kadang dilaporkan, kadang melaporkan, gitu aja. Yang penting kita berpegang kepada keteguhan dan kebenaran, itu tenang, damai. Memang orang ini agak sedikit bermasalah ya, diduga bermasalah. Kenapa? Saya advokat, tadi sudah saya tunjukkan KTPA saya bahwa di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 20, seorang advokat itu tidak boleh merangkap menjadi PNS. Yang pertama dicatat ya, ini untuk mengedukasi hukum. Yang kedua tidak boleh menjadi TNI, yang ketiga tidak boleh menjadi polisi, dan tidak boleh menjadi pejabat negara. Ini ada ujung-ujung manusia di muka bumi muncul ke permukaan ngaku-ngaku sebagai intelijen. Intelijen itu kerjanya senyap guys, begitu ya. Ini ngaku-ngaku gitu. Tadi sudah saya laporkan Badan Intelijen Negara. Kalau aneh kan paling keceplosannya cuma intelijen negara, badannya nggak ada. Coba aja, ada nggak aneh nyebut Badan Intelijen Negara? Kan nggak pernah ada. Aneh sebenarnya bilang intelijen negara, bebas dong. Kalau ada badannya tuh baru bisa diasosiasikan dengan BIN. Kalau aneh kan sebutnya kan selalu kan intelijen negara. B-nya kan nggak ada. Emang langsung BIN kan enggak? Keceplosan itu bang. Ya tipis-tipis. Intinya bang, laporan dari itu sendiri menurut abang apa? Siapa? Laporannya Andar sendiri, Jonathan Hamdan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bagus harus bikin laporan polisi sebanyak-banyaknya, supaya KTP-nya itu ketera di Polres. Supaya ketika laporan kita ini dia, tinggal kita kirim surat ke alamat itu. Kan kita bingung kalau tanya, Bang Olip, ini si Nandar kan kita kan laporin dia tuh kan, dia punya YouTube-nya itu kan udah menghina banget. Kan Polres tanya, Bang Olip, ini gimana nih alamatnya dia? Kita nggak ada yang tahu nih. Tenang, besok aneh berdoa. Besok juga dibikin LP, dia pasti berprovokasi. Nah, dari si dia bikin LP, dia masuk ke Polres. Ya sudah kan ada KTP-nya. Oh iya juga sih. Pancingan ya bang? Kayak pancingan ya bang? Iya pancingan. Ini kan kita ahli ilmu jiwa. Nandar kan paling gampang dipancing. Dia paling gampang dipancing. Dia orang yang suka menghina agama orang lain, orang yang suka berdebat agama, itu mudah kepancing semua sama sentimen. Itu kuncinya aja. Makanya kalau kita bikin begini sedikit gini, dia kepancing. Bawaannya mau gagah perkasa aja, mungkin apa sih. Padahal dia nggak tahu yang kita butuhkan cuma KTP-nya. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa karena banyak yang memframing katanya disuruh bertobat, kenapa dilaporkan. Jadi begini kronologinya ya. Jadi saya tidak membela siapapun di dalam hal ini. Saya sebagai seorang muslim membela agama saya. Karena kenapa? Salah satu saudari saya itu yang bernama Angel Elga, dikatakan di dalam sebuah media, saya tidak tahu di dalam media TV yang mana, yang dia mengatakan begini, Angel Elga, bertobatlah, kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, jangan hianati Tuhanmu. Di dalam narasi yang lain bahkan disebutkan nama Tuhannya siapa ya. Nah, kalau dia mengatakan bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, berarti agama saya salah. Disitulah yang tadi kemudian diduga melakukan pasal-pasal yang sudah saya tadi sampaikan. Jadi itu permasalahannya ya, bukan yang lain. Kecuali kita bicara, Angel, lu pindahlah dari Islam ke Kristen, kecuali ya. Kan kita nggak sama sekali nggak sebut itu. Di WA pun kita nggak pernah sebut itu, ya, karena kita nggak pernah ngomongin agama. Jadi kita bilang, Angel agama lu ini, lu pindah ya, itu baru. Tapi kalau percakapan WA juga kan nggak punya nilai. Kalau percakapan di depan umum juga, itu juga, ya sudah, barulah dikejar lahan gitu kan. Kita nggak pernah ngomong begitu. Jadi nggak pernah kita ngomong begitu. Cuman orang kan kadang-kadang bodoh,
karena pikiran sempit, pikirannya sektarian, sehingga mereka berpikir sempit juga, udah merasa tersinggung aja. Banyak orang di Indonesia ini yang kadang-kadang merasa tersinggung karena mendengarkan satu hal secara belum pasti, tapi tersinggunglah mereka, kan begitu. Kita yang kita suruh, dia balik dari bikin dosa kepada kesucian. Dia kan ini kan sudah nipu-nipu hidup dalam kemewahan duniawi, mabuk-mabukan, ngerokok pakai kerudung, ya kan? Itu kan jelek dilihat orang, apalagi dilihat orang banyak dia di kafe-kafe kan, dia minum anggur kan malu-maluin. Maksudnya kembalilah kepada jalan yang kebenaran, gitu ya. Dia ini kan selama ini kan bikin dosa aja, nggak tobat-tobat. Tapi seolah-olah dia malaikat, gitu kan. Makanya kita, lu kembali deh jalan benar deh. Terus jangan minum, jangan mabok, jangan nipu orang. Angel Elga ini adalah muslim. Di dalam SKB 2 Menteri ya disebutkan kita tidak boleh mengajak orang lain yang sudah beragama. Dan si Edialopa ini mengajaknya bukan kepada Allah, tetapi kepada sesembahanmu yang mula-mula. Itu yang melanggar SKB 2 Menteri, Undang-Undang SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Ya, itu permasalahan tersinggung yang buta juga, akhirnya tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, penuh dengan kebanggaan membela agama, akhirnya bikin laporan polisi. Dia salah, dia nggak tahu yang dihadapin kita pengacara. Dia bikin laporan polisi palsu, masuk lagi, kita laporin lagi, ya kan? Memberikan laporan tidak benar kepada pejabat negara yang berwenang tentang seseorang, kan masuk lagi si Nandar. Ketika dia bikin LP, masuk lagi. Tapi sih saya senang juga dia bikin LP itu, senang banget. Kenapa? Ya kan KTP-nya masuk ke dalam itu Polres. Kan dia kalau bikin LP kan alamat dia kan masuk tuh. Di mana kan? Selama ini kita cari-cari di mana alamatnya Nandar ya. Tuhan tolong Tuhan, kiranya Engkau berikan jalan supaya Nandar dengan KTP-nya itu bisa masuk. Besoknya dia masuk hari ini. Kan gitu. Yang kita senang dari Nandar itu kebodohannya. Namanya orang keceplosan bisa apa aja. Yang dimaksud keceplosan adalah nggak punya nilai. Namanya juga keceplosan. Kalau kita ngomong secara pernyataan afirmatif, menyatakan ya, begitu baru. Kita kan keceplosan, ya kan? Setiap keceplosan itu nggak punya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal ke-20, seorang advokat tidak boleh merangkap menjadi profesi yang tadi sudah saya sebutkan, PNS, Polri, TNI, dan pejabat negara. Nah ini ngaku-ngaku di depan umum. Saya tidak menyebutkan ya, kalau Anda menyimpulkan dia lupa itu urusan Anda, bukan urusan saya. Itu kan karena mereka salah menginterpretasikan bahasa. Mereka kan bahasanya mungkin bahasa ini semua, bahasa eksplisit semua. Mereka nggak paham berbahasa implisit, tersirat. Jadi ekspresinya begini. Waduh, berarti benar tuh gini. Nah itu. Jadi banyak orang nggak pernah belajar ilmu berbahasa. Jadi SD itu kan ada, di SMP juga kan pelajaran gaya bahasa. Tapi mereka nggak belajar itu, sehingga mereka apa yang dilihat langsung. Nah itulah pikirannya. Karena mereka nggak tahu tuh bahasa kiasan kan ada. Jadi mungkin dia nggak pernah belajar ilmu analogi. Analogi itu mata kuliah tersendiri, menganalogikan sesuatu dengan bahasa yang berbeda.